balik lagi di podcast bareng aku Visa Tarigan, dan sekarang aku nggak sendirian, aku bareng sama teman-teman yang lain. Mungkin kita bakal ngomong bareng-bareng kali ya slogan dari podcast kita. Selamat datang di podcast, tempatnya Opini Kamu. Nah, hari ini aku masih temenin sama teman-teman yang di episode lalu. Masih ada Tommy, Timo, dan Fuji. Tapi kali ini aku bakal ngajak kalian kenalan lagi nih sama dua orang baru yang bergabung sama kita hari ini. Mungkin dari yang cowok dulu kali ya. Boleh dikenalin namanya, runggunnya, statusnya juga boleh. Oke, halo semua, gue Petra Erikson Ginting dari Runggun Bekasi. Statusnya apa nih? Status Duda. single. Mikirnya langsung banget nih. Tapi lagi ada pekerjaan kan sekarang tuh melayani di mana? Tapi kok lu mikirnya kayak single? Grogi nih, Oke, saya kita kenalan sama cewek yang ada di sebelah aku nih, si Ijo Lumut. Halo, aku Jesslyn Guru Singa dari Runggun Tanjung Priok. Status kamu apa, Jesslyn? Ini beneran status relationship? Lebih ke aktivitas atau apa sih? Oh, Tapi. aku lagi sibuk kuliah sama pelayanan. Cia. Keren. Mana kabupaten hebat. Ngeri banget. Nah, hari ini kita bakal bahas masih seputar relationship. Kita bakal bahas tentang first move. First move, pada tahu kan first move? Apa sih first move itu, Kak? Yang mulai duluan itu. Jadi kita bakal tanya-tanya nih, kira-kira kalau misalnya di zaman sekarang tuh kan banyak banget ya cewek yang udah mulai berani deketin cowok duluan. Nah, kita mau tanya nih pendapat kalian semua tuh kira-kira kalau misalnya cewek deketin duluan tuh gimana sih? Cewek dulu. Oke, kita juga dari cewek dulu kali ya. Ladies first kan first move. Gak apa-apa lah. Nah, kalau misalnya menurut Fuji sebenarnya idealnya tuh gimana sih Fuji kalau misalkan dalam satu hubungan tuh ketika kita mau mulai tuh yang deketin duluan tuh cowok atau cewek sih sebenarnya? Kalau gua pribadi sebenarnya gak ada masalah siapa deketin. Jadi karena gua pribadi pun bukan tipe cewek yang kayak harus cowok yang deketin duluan gitu loh. Entah karena emang guanya juga kayak gampang gitu ya, maksudnya gampang dekat. Jadi itu kayak maksudnya gua sih dari dulu, bahkan kayak dari cinta pertama gua waktu SMP, itu tuh karena gua yang suka duluan sama cowok itu dan akhirnya gua yang kayak first move duluan ke dia gitu. Even tuh mungkin akhirnya tuh nggak seperti apa yang gua bayangkan dan gua harapkan ya. Tapi maksudnya personally gua nggak terlalu masalah sih sama siapa yang ngedeketin duluan. Yang mau aja lah gitu. Yang mau ya itu yang ngedeketin gitu. Tapi emang kenapa tuh pengalaman nggak mengenakan ditolak? Nah, seringkali terjadinya itu adalah kalau kita suka sama cowok itu nggak suka sama kita balik, kayak gitu nggak sih? Tapi kalau misalnya ada cowok yang nggak suka, kita nggak suka nih masih siapa nih? Nah, itu suka sama kita gitu loh. Jadi kayak kita tuh terjadi dilema ya. Karena ada cowok yang kita suka, kita dan orang yang nggak suka, kita nggak suka dia gitu loh. Paham nggak? Tapi dulu Fuji first move-nya gimana? Waktu SMP jadi gini. Gue ingat banget waktu itu SMP itu cinta pertama gue, depannya G, nama cowok itu depannya G. Hai G. Sekarang nikah juga. Jadi Jadi itu SMP gue waktu gue di Talawanita tuh waktu gue SMP. Nah, jadi gue gak ngerti kenapa tiba-tiba tuh kan kalau kita suka sama orang tuh gak bisa diduga-duga gitu loh. Kadang-kadang tuh lu udah kenal sama dia dari kelas 7, tapi lu baru suka sama dia kelas 8 gitu kan. Dulu gara-gara gue suka sama dia, sampai kalau misalnya lagi ujian gitu kan nama gue Fuji pakai F. Nah dia kan Gary, jadi kan belakang gue dia tuh Gary, sorry, nah jadi misalnya kayak ujian itu kan depan belakang gini. Gue tuh sampai saking gue tuh pengen dia itu deket sama gue sampai ngasih dia contekan gitu loh. Jadi kayak kata ujian gue tuh gue giniin gitu. Supaya dia tinggal kayak nyalin, and then dia dapat nilai bagus dan dia nanti kayak berterima kasih sama gue dan bisa komunikasi segitu deh. Tapi bagus nilainya dia? Mbak, kan nilai gue bagus, nilai dia juga bagus gitu. Terus dulu gue ngupdate di Facebook gitu lah ya, kayak di kaca kamar gue kan ada debu, kan kalau kaca dari luar kan ada debunya kan. Bikin love. Kayak gini, love kayak si G dan F gitu loh. Terus gue ngeliat ke Facebook. Di tag orangnya? Sumpah ya bisa itunya ya. Di tag orangnya? Gue tag orangnya. Sampai sekarang kalau nanti kalian temenan Facebook sama gue, itu bisa kelihatan foto-foto gue lagi foto di kaca gue kayak gini. Itu tulisannya kayak love, Fuji dan G. G. Kamu menyesal G. Lu gokil sih lu G, tapi udah bikin lu lagi. Sukses buat keluarganya G. gitu. Kalau misalnya Petra gimana, Pet? Sama, aku sama kayak Fuji kurang lebih. Gua aja. Sama. Menurut gua nggak masalah mau cewek duluan juga, karena tapi mungkin ini ya nggak terlalu over juga ya. Dalam arti jangan sampai ya lu deketin cowok duluan lu buat first move, tapi lu kesannya kayak ngerendahin diri lu sendiri. Itu jangan sampai.
Maksudnya ada batasnya lah. Kalau menurut gue sih, ya nggak masalah sih. Dan zaman sekarang kayaknya udah banyak deh cewek yang berani untuk ya first move duluan. Mungkin ngasih kode kali ya kenanya ya. Bahkan banyak juga cowok yang kurang peka mungkin ya, atau pura-pura nggak peka gitu. Tapi pernah deketin sama cewek duluan? Sering nggak sih Mampet? Kok doang sih? Jadi gini, kalau gue selalu menganggap semuanya itu temenan dulu. Gue menganggap semuanya friendly, aman, safe. Liberal. Gue tuh menganggap semua temen dulu. Tapi kalau memang nantinya mungkin dalam perjalanannya mungkin ada kesamaan atau mungkin dari ngobrol atau kita secara hobi satu frekuensi ya kenapa nggak dilanjut ke tahap berikutnya. Tapi untuk di awal-awal pasti semua gue anggap semua teman, sahabat lah. Jadi jawabannya pernah apa enggak? Gue jujurnya Tadi soalnya nggak menjawab nggak sih? Menjawab Enggak. dong. Jawaban diplomatis nih. Enggak. Kenapa sih? Kan jawabannya iya atau tidak? berapa banyak hati sih langsung jaga sampai lu kayak harus Kan kalau pernah kan berarti Iya. itu udah lewat. Oke, ya mungkin kalau di chat duluan ya pernah. Itu termasuk first move kan? Mungkin kayak Happy Sunday, Selamat Natal Bang Petra. Itu termasuk first move nggak tuh? Itu first move. First move Kalau gimana dia tuh? cuma mau ngucapin doang gimana? iya udah kayak Iya benar. Tergantung kalau Karena emang ada kalau memang kurang akrab first move. Betul, setuju gue. jangan dibalik-balain gitu. Setuju gue. Setuju gue juga ngerasain. Iya tuh. Jangan dibalik-balain gitu. Tapi setelah itu dia ngabarin abang mulu. Kayak ngetop gitu kan di kamar mandi. Ya, Ngetop sabunnya. Ini sabun aku bang. Sabunnya kayak gitu. Grace and Glow. Kayak benar. gitu. Tergantung akrab nggak akrab sih. Iya. Oh jadi kalau yang nggak pernah pernah nggak? Iya pernah ada. Oh pernah. Tapi Aku ya enggak juga. Tapi aku anggapnya ya emang dia ingin ya berteman aja. Jangan-jangan kita kemarin ngajakin dia ini dianggap first move. Iya. Kayaknya itu udah GR banget sih. Kayaknya suka sama gue nih orang berdua. Enggak lah. Padahal kita ingin memanfaatkan kamu aja sini sih. Soalnya kan mukanya lumayan kan. Oke. Gitu. Oke. Poin. Iya kan, biar banyak viewersnya aja. Oke, jubir. Apa yang harus gue katakan? Ternyata mau jadi jubir gue. Nanti kalau pertanyaan lagi gue jujur ya. Kalau Timo gimana Tim? Sama kayak Fuji sama Petra sih, no problem sih kalau misalnya masuk Iya. cewek yang first move lo juga. Ya udah gitu loh. Karena kan kita kan manusia ya nggak bisa sadar sama sekeliling semuanya kan. Ya tidak tahu juga siapa tadi ngomong jodoh atau datang dari mana. Nah, Fuji kan gitu. Poin. Tapi boleh nggak share pengalamannya? Dia kan Petra udah share nih pengalamannya dideketin cewek duluan. Kalau Timo gimana? So far yang sampai sekarang gue inget sih kayaknya nggak ada. Nggak ada karena memang rata-rata ya nggak tahu sih ya. Jangan nggak peka kali. Lebih kayak itu mungkin ya. Aku ngerasa sih kayak itu aja kayak dia nanya ya memang kayak ada Pentingan. keperluan. Jadi yang ngomong selamat Natal Bang Timo tuh nggak masuk first move ya? Senyum doang. Tadi kan ada yang bilang selamat Natal Bang Timo. Temen aja. Temen aja. Karena di Instagram tuh kayak cuma follow, cuma nggak terlalu gimana. Unfollow aja. Iya kalau nggak kenal Iya. unfollow aja. Ya. Gua Kita nggak mau. ngatur. Kalau gitu, Tommy gimana? Kalau gue first move ya nggak masalah sih. Nggak rugi juga gue kalau nggak first move. Nah, iya. Oportunis Betul. Iya. Setuju. Efisiensi kan? Efisiensi terakhir. Kebetulan juga kalau misalnya lagi sibuk kan kita nggak mau menjalani. Kalau dia datang ya udah kita ngobrol kayak tadi. Jadinya teman juga gitu. Cuman jangan norak gitu. Yang mau suka kalau norak. Kok lah gua? Enggak, bukan gue. Lo nggak pernah suka kalau gue. Gue jelasin noranya tuh gimana? Noraknya ya jadi diteror gitu jatuhnya bukan first move lagi gitu. Bang, balas aku dong bang, tolong bang, aku lagi ting ting gitu. gitu. Ada. 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 Oh. Itu obsesi menurut gua. Jadi Runggun mana tuh? Enggak. Bukan. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita mau nyaksiin dulu nih Vox Pop dari teman-teman Runggun Gereja lain. Check it out.
Halo Bang, mau Halo. perkenalan Bang, nama gua Nathan. Namanya siapa ya Bang? Niko, Dari Runggun mana Bang? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jadi gue punya pertanyaan nih Bang buat lo. Boleh. Tentang itu Bang, percintaan kayak gitu. Waduh, Nah. boleh. Nah, jadi pertanyaan gue yang pertama, Iya. apa sih Bang pendapat lo tentang cewek yang terlalu friendly ke cowok? Waduh, gua pribadi ya, menurut gua friendly ke cowok-cowok lain itu sebenarnya susah untuk ditoleransiin, tapi harus. Hah? Karena menurut gua kalau misalnya kita nggak bisa toleransiin soal friendly itu, nanti cewek kita itu bakal terlalu terikat sama kita. Oh, berarti nggak harus kita kekang ya Bang ya? Iya, betul. Dia kan harus berkelana juga. Oh, jadi lo pernah nggak sih Bang selama lo menjalin hubungan pernah nggak sih ketemu sama cewek yang terlalu friendly sama yang lain gitu? Waduh, pernah sih. Tapi ya mungkin gua coba kasih pengertian aja. Tapi secara heart to heart aja biar dia bisa ngerti lah. Terus cara lo ngadepinnya gimana Bang? Untuk Ya yang pertama-tama pasti ya marah ya, tapi ya karena kita tahu kalau misalnya itu berdampak baik sama dia asal tahu batasan, ya itu nggak apa-apa. Oke. Dan lu setuju nggak sih Bang kalau misalnya cewek yang mulai deketin lo duluan? Kan biasanya kalau misalnya itu kan cowok yang deketin duluan ya. Iya. Kalau ini dibalik, jadi cewek yang deketin kita duluan. Setuju nggak sih Bang? Waduh, kalau menurut gua itu gua kurang setuju. Karena ya walau ini kita nggak ngomongin kesetaraan gender ya, tapi sebagai cowok kodratnya ya kita harus bisa nge-start duluan lah. Oke. Gitu. Berarti harus tetap cowok ya yang Itu ngejar ya? cowok, karena apapun itu cowok yang jagain. Kalau menurut lo jodoh tuh dicari apa ditungguin nih Bang? Waduh, ya kalau ditungguin tapi kita nggak cari, kita nggak bakal dapet sih bang. Oh, berarti kita kayak nunggu tapi sambil nyari ya? Betul, betul banget. Betul Oke. banget. Apa pendapat lo Bang tentang orang yang ngerasa susah dapat jodoh nih? Ya menurut gua sebenarnya sedih sih ngebayanginnya ya. Cuman apapun itu kan kalau misalnya lu memang pengen banget, lu harus berusaha dulu. Nggak mungkin lu pasif banget nungguin. Oke, jadi kita berusaha sambil berdoa sama Betul, Tuhan ya? betul banget, betul banget. Lu punya tips nggak sih Bang buat orang yang susah dapat jodoh Bang? Yang pasti jangan berlarut-larut sama masa lalu, terus harus ngelihat apa yang ada di depan dan juga harus berani ngambil move-nya. Oke Bang, thank you Bang ya. Thank you. Thank you Bang. Halo Kak. Halo. Siapa Kak namanya? Zainika Aku Nathan. Dari Runggun mana Kak? dari Runggun, Jakarta Pusat. Oh, aku mau nanya-nanya nih Kak ke Kakak tentang susah dapat jodoh nih Kak. Jadi pertanyaan aku tuh, apa sih Kak pendapat Kakak tentang cowok yang friendly? Oh, menurut aku sih nggak apa-apa kalau cowok friendly, tapi tetap tahu batasannya. Dan maksudnya jangan terlalu dekat sama cewek lain dibanding ceweknya. Nah, jadi kayak kita udah punya pasangan tapi dia terlalu dekat banget ya sama pasangan lain. Iya, gitu. Oke. Nah, menurut Kakak setuju nggak sih Kak kalau misalkan cewek yang mulai duluan ke laki-laki? Nggak apa-apa sih. Yang penting di awal kita maksudnya udah dapat chemistry-nya dulu. Si cowoknya juga kayak ada sesuatu ketertarikan dengan dia, nggak apa-apa dia yang memulai. Tapi Oke. kalau memang cowoknya juga menolak, jangan kejar terus, harga diri juga gitu. Berarti nggak apa-apa ya Kak kalau misalkan cewek yang ngejar cowok? Nggak apa-apa. Dan aku mau nanya Kak tentang ke Kakak, menurut Kakak tuh jodoh tuh dicari apa ditungguin sih Kak? Kalau jodoh itu mungkin dicari ya, Oh dicari. dicari. Kenapa tuh Kak nggak ditungguin? Karena kalau sama-sama menunggu nanti kapan ketemunya. Oke, berarti Jadi kita- kalau misalnya memulai, masuknya pasti ketemu gitu. Oh, jadi kayak nunggu tapi kita sambil nyari juga ya Kak? Ya. Oke. Menurut Kakak, pendapat Kakak apa Kak tentang orang yang susah dapat jodoh? Pendapat Kakak ke orang yang susah dapat jodoh? Mungkin sejauh ini dia terlalu memilih kali ya. Maksudnya udah punya kriteria kalau semisalnya dia nggak dapat gimana yang dia mau, dia nggak mau maju atau malu memulai gitu, tidak percaya diri. Jadi menurutku sebenarnya nggak ada yang susah cari dapat jodoh kalau misalnya kita mau memulai, maksudnya mau menerima kekurangan orang lain juga, bisa Jadi, saling melengkapi. Kita tuh nggak boleh terlalu banyak milih ya Kak? Benar. Oke, nanti kepilih gitu. Iya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Kakak punya tips nggak sih Kak buat orang yang cepat dapat jodoh? Kayak Iya. segeralah dapat jodoh gitu. Tipsnya dari Kakak? Tipsnya jangan malu memulai, terus tetap berusaha. Kalau dianya nggak respon, cari yang lain. Masih banyak ikan di laut. Oke, siap. Keren banget nih Kak katanya. Oke, Terima siap. kasih ya Kak. Bujur Kak. Bujur. Oke, tadi kita udah dengerin ya, Jas, tadi beberapa pendapat dari teman-teman kita yang lain nih soal tentang over friendly.
Nah sekarang tadi kita udah ngomongin kan kalau misalkan ternyata menurut teman-teman kita ini kalau misalkan cewek bikin first move duluan tuh nggak ada masalah ya. Nah sekarang aku mungkin mau nanya ke Timo lagi dulu deh. Biasanya kan tadi kan lo bilang kalau cewek bikin first move duluan tuh nggak apa-apa. Asalkan gak berlebihan. Kalau misalkan menurut lo yang berlebihan tuh gimana sih batasannya sampai lo nilai cewek ini kayaknya enggak banget deh, ini lebay banget deh deketin gue nya. Itu gimana? Kayak nge-spam kayak gitu loh, kayak misalnya kita nggak balas WA nih. Terus let's say kita lagi ada kegiatan yang harus upload Instagram, terus tiba-tiba dia juga nge-DM segala macam, nge-spam jatuhnya ya. Ya yang kayak gitu-gitu sih, jadinya annoying sih jatuhnya. Ngechatin melulu gitu. Iya. Selain itu? So far itu sih. Tapi kalau yang di luaran kalau ketemu langsung kayaknya mungkin yang terlalu nempel mulu kemana-mana, ekor mulu gitu loh. Tapi padahal kita nggak ada apa ya. Oke. Nggak ngerti gue. Nggak, ngekor nempel tuh contohnya gimana? Contoh di gereja nih, kita lagi ngobrol, misalnya kita lagi ngobrol, tiba-tiba dia datang di situ aja diem Berarti dia pengen duduk di situ? Ya menurut ya mungkin aja. Cuma kan kita menyambungkan ini ya, connecting the dots kan. Asumsi gitu. GR kali. Ya bisa jadi juga. Ya gitu sih kita tuh menutup kemungkinan. Jadi kalau misalkan dia nge-chatin terus kalau misalnya lagi ada acara dia deket-deket situ terus tuh kayak risih gitu. Jadi risih. Tapi kalau misalnya ceweknya cantik banget risih nggak? Risih juga tetap. Oh. Kamera bos. Kamera ya? Iya, kamera ya? Kalau cantik banget sih kan. Kondisi ya. Kalau misalnya Petra? Sorry, pertanyaannya? Gak, tadi kan katanya kan nggak boleh kalau deketin kalau misalnya bikin first berdua kan asalkan nggak lebay kan. Nah itu gimana? Please jangan sama kayak Timo yang bilang nge-spam ya. Oke, tapi sejujurnya gue nggak pernah ada di situasi yang kayak gitu sih. Tapi kalau dibilang sebenarnya kurang lebih kayak gitu juga sih. Iya kan? Kreatif dong, Pet. Pikirin yang lain. Coba yang lain. Makanya bingung juga karena gue nggak pernah ada di situasi seperti itu nih. Apa kayak misalnya tiba-tiba di depan rumah lu gitu loh kayak. Karena umumnya karena belum akrab kan, otomatis kan satu-satunya komunikasi lewat. Chat, betul. Tapi kalau misalkan segereja dia moto-motoin lo gitu sih, abis Iya, story-nya itu kayak bakal ganteng tuh. banget, abang hari ini gitu. Di second account-nya kan? Iya, ada suka deh lo kayak gitu cewek-cewek. Ada juga di masalah. first account-nya. Iya tuh sangat percaya diri berarti dia. Itu nggak tahu sih. Kalau kayak gitu nggak tahu ya. Nggak pernah kali, Nggak bukannya pernah. tahu. Atau kalau dia udah first move, terus ngajak chat duluan gitu loh. Ngajak ketemu duluan maksudnya. Supaya saling kenal, bla bla Kalau bla. gitu sih kayak kalau nggak sampai nge-spam kayak gitu ya, Iya. it's okay sih. It's okay. Jadi mau ketemuan. Ya, nggak apa-apa. Jadi Jadi kita betul- tahu, apalagi kalau misalnya sama anak permata nih, at least kan bisa cross check dulu kan, anak mana beneran anak situ nggak gitu, at least kan gitu. Jadi kalau Petra gimana? Idem. Iya sama, bener. Nggak nih beneran. Karena kalau kita belum kenal, satu-satunya media untuk kita berkomunikasi kan kalau nggak cek Instagram, mungkin WhatsApp, itu aja dua ya. Ya selama itu masih dalam batas wajar ya, dalam arti ya mungkin dia cuma emang mau kenal, tanya-tanya ya, gue sih sangat open ya. Kalau sampai nelpon-nelpon gitu ada nggak sih? Nah itu mungkin udah tahap risih sih. Kalau udah, itu gue udah risih banget sih. Kalau udah sampai nelpon, nge-call, itu mungkin udah batas ini gue sih. Tapi kalau dia nelpon video call tapi lagi oke gitu, risih Oke, nggak? gue angkat. Gue angkat. Lagi pakai baju dinas nih Pak, angkat dulu dong video call. Oh siap, pasti Yang gue. coklat kan, yang kayak baju pramuka kan. Jangan tuh PNS. Kamera ya? Enggak lah, itu pasti gue tutup lah. Tutup. Tutup pindah ke chatan. Tutup ya udah gue samperin deh ke rumah lo gitu kan. Iya. Langsung ya. Sherlock. Gas geng. Kalau misalnya Tommy gimana Tom? Kalau gua pernah disamperin. Ganteng banget ya. Bukan gitu loh. Gua nggak bilang gua ganteng. Gua tahu Petra tetap lebih ganteng daripada kita semua di sini. Ganteng. Ya, cuman maksud gua, gua bukan first move-nya itu bukan ke orang baru, kayak tadi mereka berdua ngomongin tentang orang baru ya. Kalau gua enggak, jadi kita udah kenalan, tapi sebelumnya itu cuma teman doang, terus tiba-tiba kok berubah dia gitu. Dia berubah, terus itu kan kita jauh tuh, dia sampai datang tuh, lebih jauh datang, ya kan gua jadi kayak, aduh gimana ya ini kenapa sih? Kan gua bilang udah nggak usah datang gitu, sampai segitunya sih, gitu. Kalau misalnya dibilang first move. Tapi dia datangnya jauh banget nggak? Emang dari mana ke mana? Dari Bandung. Kalau gua bilang Bandung Merak, Ada special occasion nggak? Misalnya lo wisuda atau apa gitu? Apa cuma Kerja. bisa? Udah datang gitu doang. Wah,
Gila, Effort. cewek modal Obses banget banget sih. Keren. Makanya Waktunya gua- sangat banyak. Kadang gue bilang kayak gitu, tapi kalau gue ngasih, kebetulan gue kan datang, walaupun gue risih, tapi gue tetap menjamu dia lah gitu. Karena menurut gue itu juga bisa ditanya. perjuangan dan itu juga usaha gitu loh cewek. Gue gak mau merendahin dia juga kayak kata Petra, walaupun dia terlihat merendahkan dirinya dia, tapi kita gak boleh ngerendahin dia gitu sih menurut gue. Karena dia juga punya harga diri. Dari Terus Bandung pas ke ketemuan tuh ngapain tuh? Ngajak jamunya ngapain? Dikasih sesajen gitu? Enggak kenapa? Susah aja. Kan jamu katanya kan? Makan. Oh, makan. Makan lah di situ, terus habis itu dia ngajak jalan, dan gue langsung ambil cuti sih. Sampai cuti loh. Iya, nah, cuman kata temen gue, kata Ini temen gue, sebenarnya berisik apa enggak? Iya, Ini Enggak, ini menurut gue perlu diklarifikasi karena Tommy juga mengasih sinyal gitu loh. Jadi ceweknya wajar kalau dia berperilaku seperti itu karena bagi dia tuh kayak orang Tommy yang kan tadi udah dibilang open relationship Puji. Oh iya sih dioprek, oke. Lanjut lagi. jadi ya balik lagi sih, gue nggak tahu lah ini POV gue ya. Walaupun teman-teman gue ngatain gue bodoh gitu ya, karena kan ngambil cuti sehari buat nemenin orang yang gak lo suka gitu. Cuman menurut gue ya udah pada saat itu sorenya gue antar dia pulang, gue bilang udah jangan kayak gini lagi. Kalau lo datang kesini lagi, gue gak bakal mau ngeladenin lo lagi, gue bilang gitu. Terus sedih nggak pas dibilang gitu? Dia nangis. Di mobil tuh, pelukan gak sih? Kan bisa dikat kan nanti bang? Nggak apa-apa. Gue capek nanya dong. Kan kalau kayak di mobil gitu Kan kan kasihan kan dipupuk Iya, ya. cewek. Dia dipupuk ya, gue bilang dipupuk lah ya. di Popo. Dipupuk tapi sambil erat gini kan? di sini lah ya, di pundaknya lah, di pundak. Di sini. Ya, gitu lah. Berarti ilfil nggak kalau kayak gitu bang? Ilfeel gue. Tapi tuh nganterinnya sampai ke Bandung. Oh enggak dong. Siapa tahu kan ada di Langsung- cuti kan tadi dia naik soalnya. Bus ya, dia naik bus gue antar sampai Tanjung. Gila effort banget sumpah tuh cewek. Naik bus. Prima jasa gitu-gitu ya. Gua Primanya nggak- tuh. Pokoknya Bandung dulu pak, terusnya apa? Dia pas datang bawa oleh-oleh molen nggak? Maici. Tapi ya itu. Gitu sih. Tapi kalau sebagai cowok ya, gua mungkin akan sama sih kayak dia. Iya. Menghargai juga sih, itu udah effort banget sih menurut gua. Namanya siapa tadi? Gua Enggak, oke. bukan G. Cowok gua dulu. Itu hal terminimum yang bisa dilakukan sih. Iya, gua juga nggak enakan sih orangnya, pasti gua juga Iya. kayak lu sih. Iya. Tapi kalau kesini karena bukan karena nggak enakan kan? Ada lah pakai Ada cuma sih. dikit ya. Iya. Kita nanti mukanya disamarin nanti ya. Suaranya diubah gitu ya? Suara diubah. Jangan kasih panggung. Aja nggak ya? Sini terpaksa ternyata. Oke. Kalau misalnya Fuji nih dia udah bilang nih first move duluan. Nah kalau misalnya menurut kalau nih Fuji batasan cewek bikin first move duluan tuh gimana sih? Apa lo juga sampai nyamperin selain bikin Enggak. love di debu itu tadi? Itu kan zaman gue masih umur bocah-bocah. Kalau sekarang nggak sih menurut gue ya sebatas kayak follow dulu. Muncrat nggak tadi gue? Follow duluan tuh first move. Itu menurut Oh gue. kalau duluan tuh first move. First move menurut aku kalau misalnya kita follow orang Kamu dulu. sering ya? Karena Enggak. menurutku gini, kita tuh nggak mungkin follow orang tuh kayak tanpa ada alasan apa, maksudnya kayak with no reason tuh menurutku nggak mungkin. Pasti kalau kita follow orang tuh kita pasti either pengen either pengen kenalan orang emang pengen tahu lebih dekat dan segala macam gitu. Jadi itu menurut gua contohnya itu follow duluan, chat duluan, DM duluan, ya pokoknya segala duluan lah. Tapi emang kalau gue pribadi emang nggak sampai pernah yang ketemu gitu lah yang kayak ya ujung-ujungnya sih kalau kayak pengalaman Bumble dulu tetap aja Dar. ya tetap aja ketemunya kan di tengah dan itu kan maksudnya ya ujung-ujungnya tuh cowok lebih effort sih kalau waktu pengalaman Bumble ya. Tapi kalau Emang gimana tuh pengalaman Bumble-nya kalau gue tahu? kan Bumble jelasin kan Bumble kan harus match-match gitu nggak sih? Iya. Terus kan harus kayak chat-chatan gitu kan, habis chat-chatan baru kan kayak ketemuan gitu kan. Nah, pas mau ketemuan itu tuh maksud gua, nah ini kayaknya nggak nyambung tapi ini fun fact tentang gua ya. Sampai tentang Kak Puji guys. Gua tuh orangnya bener-bener suka banget sama tantangan. Itu ya section khusus kali Kayak, ya? jadi kayak sesuatu yang challenging tuh gue suka. Jadi kayak makanya bagi gue first move on ngejar cowok tuh nggak masalah. Karena itu bagi gue tuh kayak tantangan. Misal kayak gue suka sama dia nih, kalau gue bisa dapetin dia itu tuh bagi gue tuh kayak Achievement gitu. achievement, thank you banget nak. Cuman along the way sebenarnya kalau misal tiba-tiba cowoknya itu di tengah-tengah jalan, kenapa tuh ada? Enggak, gue merasa Cowoknya kayak piala emang dibilang achievement. Nah misalnya ya bisa aja. Bisa sih. Nah misalnya kalau Kan tengah-tengah, cowok emang cewek doang bisa digilir ya? iya cowok juga bisa. Gua bisa digilir gue. Gua bisa digilir. Lu bisa digilir. Rawa tuh kan ya. Kan kalau misalnya murah jangan bilang dan kita juga. Tahu Gak bisa dikat.
Nah, dalam kondisi kayak gitu, misalnya kayak gue jadi cowok, terus cowoknya nanti luang dua itu suka sama gue balik, dan dia ngejar-ngejar gue balik, gue tuh ilfeel. Pernah gak sih Real sama kayak Karena gitu? kayak udah bosen gak sih? Bener, jadi kayak begitu tuh kayak udah gak ada tantangan lagi, ya lu udah suka sama gue. Berarti pemain ya, Oh, Puji ya? Kakak Virgo, sama mirip-mirip, latar gue Libra, jadi maksudnya beriringan lah ya Virgo dan Libra. Tanggal berapa September bukan? 27. Gue Agustus. Berarti lu 7 September, kan masih Libra. Nah, tapi gitu ya, kalau gue fun fact-nya tuh first move tuh gue suka ngapain itu, tapi kalau misalnya orang dua cowoknya tiba-tiba jadi kayak berbalik mengejar-ngejar gue, jujur gue ilfeel kayak ya udahlah lu kan Udah gak menarik lagi gitu gak sih? gak menarik banget, bener-bener kayak Itu penasaran lu udah terpenuhi. iya. Iya benar. Tapi kalau misalkan, berarti kalau Puji berarti kayak follow duluan, gitu Iya. duluan. Kalau Jesslyn gimana Jess? Biar kamu agak bicara gitu, ada suaranya gitu. Aku Lo follow duluan gak kalau pernah sama sih orang? follow duluan. Ya, Malu banget dia sama siapa sih? Di sini orangnya. Enggak, pernah follow duluan. Tapi kalau chat dia duluan. Enggak tahu mungkin dia juga suka kali ya. Ya bisa jadi possible. Oke. tapi pas sebelum dia ngechat kamu kayak mancing-mancing dari story-story gitu Oh nggak enggak, dari chat? enggak. Emang dia yang chat duluan aja. Terus udah. Apa tuh? Terus jadi apa nih Jess kalau menurut kamu batasan? First move paling First move. pernah kayak kan dulu tuh pernah dekat ya, jadi terus kita tuh kalau jalan tuh sebulan sekali gitu. Ada jadwalnya, ada jadwalnya. Kamu jalannya naik Aerox itu bukan? Enggak guys, ada lagi yang lain. Banyak ya. Nmax. Tapi nggak tahu ini first move atau enggak, dia kayak ada berita duka gitu, terus aku samperin gitu, itu first move juga nggak sih? Salaman dulu, salaman juga lagi. Jadi waktu itu gue juga pernah kayak gitu. Jadi Itu demi ketemu sih sebenarnya. anak jak Bukan buat nelayan. Bukan demi ketemu dia aja gitu. enggak, kalau Anak dulu jak. gak ada ketemu Jess, justru gue lagi dilema. Jadi waktu itu kalau itu anak jakpus nih ya, nah dia disuruhin gue. Ini sharing ya, unsur Nggak apa-apa. Nama SR. Jadi waktu itu Roni, Ronald. Bukan, enggak. Jadi waktu itu Rehandi. ya pokoknya ada warna. Jadi waktu itu dulu. Nah jadi kan waktu itu sempet tuh kayak neneknya gitu kayak berpulang kalau gue nggak salah ingat. Waktu itu jujur gue lebih ke dilema sih Jess. Maksudnya dalam kondisi gue lagi deket sama dia itu, apakah gue harus datang atau enggak? Sama, gitu. sama, Jadi sama, lebih sama. ke dilema sih. Akhirnya gue memutuskan untuk datang karena ya mungkin lebih ke ya biar kelihatan peduli gitu. Iya benar-benar. Kelihatan aja ya. Karena canggung gitu loh. Padahal kan sana juga kan mereka pasti bakal sibuk dengan urusan keluarga, which is kan gue juga nggak tahu siapa keluarganya gitu loh. Jadi ya gue berusaha dengan segala keluasan dan kesupelan gue ini ya gue kayak iya kak. Berhasil nggak tapi? Hubungannya enggak? Sama hubungannya dengan Jujur enggak. Tapi dulu memang itu gara-gara guanya sih menurut gua yang kayak yang balik lagi kayak gitu, gua tuh bisa kayak balas chatnya lama, terus kan mungkin ya cowoknya juga ya cowok ya boys ya tetap akan jadi boys. Ya mereka Maksudnya tuh jadi boys. Gue percaya cowok tuh punya banyak opsi gitu loh. Jadi mereka itu nggak mungkin dedicate dengan kayak ya udah lu doang nih Jess, nggak mungkin. Oh iya, orang ini nanti nggak bener ya? Iya, udah nggak mau aja. Nah, tadi sebenarnya udah cukup menjawab, yang satu takut berkomitmen, yang satu oprek. Kalau Oprek. Vera bergilir. Digiling. Absensi kan, berarti kan dia dari abjad tuh. Jadi kalau ini lebih kayak kemurah ya, kasihan banget cintanya loh. Iya. Gue udah murah diskon gede-gedean lagi. gede-gedean apa? Diskon gede-gedean. Kalian pikirannya apa ya? Yang gede-gedean itu apa? Aduh. Tapi tuh ada gengsi gak sih kalau chat duluan gitu? Atau misalkan udah nggak lanjut, tapi kita kayak kok nggak lanjut sih? Akhirnya kita nanya duluan gitu. Lu nanya nggak? Pernah beberapa. Sama. Wah gila. Dulu gue Ada bilang lagi cowoknya sama. Leo gimana kalau Leo? Leo sama Tommy Aku deh Leo. kayaknya. Kan sama Leo ya. Besok aku ulang tahun guys. Oke. Happy birthday, ya nanti ya besok ya diucapin. Tapi gitu ya, kalau gue sih nggak malu. Jadi waktu itu sama kayak kamu Jess. Jadi ada momen dimana gue dan dia tuh kayak menggantung gitu loh. Yang tadinya kayak intens tiap malam kayak telepon-teleponan segala macam, tiba-tiba kayak ya dia gone aja gitu. Terus akhirnya gue tanya kayak, Bang emang kita udah nggak bisa Saya terus bang ya. Iya. Bang Jakpus. Banyak kan? Ntar percaya satu-satu. Ranbir misalnya bisa. Jadi ada pemain India. Maksud gue ya akhirnya gue minta clarity gitu ke dia kalau misalnya emang kita udah nggak bareng-bareng, ya udah gitu. Tapi penting nggak sih? Clarity penting lah gila. Kok kasar kok gini. Penting lah kalau misalnya gue nggak bisa sih menjalani sesuatu yang kayak
Udah pasti. ngambang-ngambang itu nggak bisa. Tiga cowok ini ngomong. Tapi kan kayak gitu jatuhnya kegeeran gak sih kak? Oh enggak, Kalau maksud kayak gua, gitu. misalnya kayak gue PDKT Petra, terus kalau misalnya emang kita udah nggak bisa ya udah, maksudnya kakaknya kayak ya udah Pet balik ke mana aja gitu. Oke. Jangan kayak geer-geeran nggak jelas gitu lah. Tapi Setuju, setuju. cewek ini ya minim gengsi ya, dia mau ngechat duluan gitu ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalau misalkan kalian tuh mau ngebedain orang yang emang deketin kalian secara nyata, apa kayak directly dia kayak iya gue deketin lo, sama orang yang sebenarnya dia cuma sekedar friendly aja, tapi kita kayak salah tangkap apa ya namanya sikapnya dia gitu loh. Nah, kalau Petra gimana? Oke, nah ini sebenarnya yang tadi yang udah gue sampein. Gue tuh di awal gue nggak akan nganggep dia deketin gue, mau dia first move kayak gimana, pokoknya gue anggap teman aja. Pokoknya semua gue anggap teman. Tapi kalau memang nantinya, ya udah kalau emang cocok, ya udah nggak salah juga gue akan memberikan effort lebih ke si cewek. Kalau dia GR gimana Pet? Kayak lu nya oke, lu nya biasa aja, tapi dengan perlakuan lu tuh ceweknya yang akhirnya kepikiran bahwa kayak ih Petra suka nggak sih sama gue? Ya namanya cewek ya kan kadang-kadang tuh suka aus juga gitu loh. Jadi Aus. ya lu bingung, lu maksudnya lu jadi diri lu sendiri tapi ada Iya. saat pasang apa si teman lo itu tuh merasa bahwa hubungan lo nih nggak biasa aja gitu. Sejauh mana nih? Sejauh mana nih lo friendly-nya, Pet? Kalau misalnya lo friendly-nya ngajakin jalan, terus lo pegang-pegang ya wajar dong. Pegang-pegangnya Pegang nyebrang. Pegang yang lain Belajar. tuh urusan dia sih. Sebenarnya nggak ada batasan. Dalam arti gini, pokoknya gua nggak, ya tapi nggak nyampe pegangan tangan juga ya. Maksudnya kalau jalan pun ya kita ada jalan, ngobrol ya ngobrol, teleponan. Tapi itu gua anggapnya sebagai teman aja sih. Killing time Karena aja gue ya? berteman seperti itu dengan teman-teman perempuan gue. Kirain dia cuma killing time aja, bosan telepon gitu. Enggak. Jujur kayak gitu tuh, kalau ngejawab jujur kayak gitu. Dia ketahuan banget dia nggak bisa bohong ya. Enggak, tapi gue berteman dengan teman perempuan gue ya seperti itu pertemanannya. Tapi ada nggak sih yang ngebedain antara sikap lo ke teman perempuanan dan pacar lo? Pasti ada. Apa tuh? Pegangannya. Soalnya kalau pacaran pegangannya kayak sampai betis gitu. Oh, pacaran pegang betis. Lah gue iya. Oh iya. Enggak. Love language gitu. Fetis Bisa sih pegang betis sih. Fetis. Ini namanya fetis ya? Kan tuh pegang betis. Enggak. Nggak ada yang tahu ya. Ya pasti bedanya lebih ke, ya lebih prioritas lah pasti pacar kan. Kalau misalnya butuh apa segala macem, minta jemput, ya kalau emang gue lagi nih pasti gue kasih, ya gue pasti akan ngeluangin waktu gue lah. Oke. Tapi kalau misalnya lo punya pasangan nih, terus pasangan lo tuh terlalu friendly sama teman-teman cowoknya, misalnya contohnya kalau dia ketemu sama temen cowoknya, hai, gitu, cipika-cipika gitu, lo cemburu nggak? Sampai nyebut kayak gimana? Iya, benar. Gimana lo cemburu nggak? Jangan bilang temen cowoknya Iya, dia yang cipika-cipiki. iya cipika-cipiki itu kan bagi sebagian orang kan sebenarnya itu biasa kan bagi sebagian orang, tergantung lingkungannya Setuju, gua sebenarnya. juga biasa sih, gua Karena pernah ada biasa. beberapa orang yang kayak gitu dan gitu kan masih Biasa, sebenarnya. iya, itu biasa ke kita. Iya, tapi gitu. Kayak kalau misalnya kita pisah sama orang sebenarnya bagi gue pelukan dan cipika-cipiki itu hal yang very basic sebenarnya. Basic sih. Nah, kalau misalkan Oke. Iya. kalau misalkan lo gimana Pet kalau cewek Ini- lo kayak gitu? Berarti ini kenanya terlalu friendly juga ya? Kan ada juga yang bilang, nih orang friendly banget sih, bisa emang harus banget ya dia cipika-cipiki pelukan gitu cuman mau pisah sama temennya gitu. Gue nggak masalah. Selama emang gue kenal sama orangnya dan gue tahu, itu gue nggak masalah. Kalau misalnya kayak kita mau di mall nih, lo gak kenal orangnya, terus kayak, hai, apa kabar? Gitu, lo cemburu gak? Mungkin di awal sedikit panas ya, tapi kan pasti gue tanya, oh ini enggak kok teman aku bla 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 ya. Kalau emang menurut gue itu masuk akal dan make sense ya udah, nggak masalah. Tapi kan kalau kita cinta sama orang kita nggak bisa make sense. Semua perlakuan apapun yang dilakuin itu nggak make sense. Itu aja. cewek, cowok tuh pakai logik. Ya kita juga punya logik, tapi logik kita kayak gitu. Iya, makanya. Kalau aja sih, Fuji gue gak gitu sih. Nah, Ayo. Ya nggak apa ya, gue berdiri untuk diri gue sendiri. Ya udah. Kan orang beda-beda, namanya juga of case, point of view, podcast. Tempatnya opini kamu. Opini Fuji kali ini. Karena Kan pada itu dasar- fun fact Fuji. karena pada dasarnya gue suka sama cewek yang emang punya kehidupan sosial yang bagus, dalam arti dia supel, dia friendly, dia punya banyak teman, itu gue suka banget. Tapi kalau lo sendiri kadang, lo pernah pacaran gak? Iya, pernah. Kalau Jujur nih. kalau misalnya
Kalau misalnya pernah nggak sih cewek lo komplain kayak ke lo kayak kamu kayaknya terlalu friendly deh sama teman-teman kamu nggak suka deh kamu kayak gitu, pernah nggak? Iya ada. Gimana? Emang apa yang lo lakuin sampai dia komplain kayak gitu? Karena mungkin dia belum tahu ya. Maksud gua kalau gua tuh emang dari dulu tuh banyak temen ceweknya dan gua kan suka bercanda ya. Ya gua bercanda sama temen cewek gue kayak gitu. Hampir ke semua gua seperti itu. Emang bercandanya gimana? Ya bercanda. Yang penting. Ya bercanda. Ya bercanda. Terus kamu oke nih gitu? Ya bercanda layaknya teman aja. Tapi sebenarnya jadi kayak nggak fair ya menurut gua kalau Petra tiba-tiba misalnya kayak cemburu sama ceweknya yang cipika-cipiki dengan temannya, padahal at the same time dia melakukan hal yang sama gitu ke teman-teman cewek. Tapi lo cipika-cipiki nggak sama temen cewek lo? Kalau ketemu? Yang udah deket banget deh yang lu dari kecil Enggak gitu. lah. Enggak cipika-cipiki lah, enggak lah paling tos. Oh gitu. Masa dari kayak Iya, peluk gitu gitu. tahu. Atau kalau lagi main ngerangkul gitu. Rangkul mungkin iya. Tapi enggak semua ya. Kalau emang ya Nyaman aja? Nyaman, setuju ya betul nyaman. Tapi enggak semua lah. Lihat klub semua nih juga. Enggak, tapi Ada Moria tuh. Jika gue rangkul juga Morianya. Iya. Oh kalau bibi pasti gue rangkul. Kan ini Moria sih kan semua Moria saya panggil bibi ya. Iya. Kalau gue mami biasa gue panggil Oh, semua Moria. mami. Tuh itu aja lu udah. Semua maminya. Ya mami aja dulu. Mami Kalau salah transfernya belum bibi. gitu. Ngeri banget. Kalau misalnya Timo gimana Tim? Kalau misalkan apa namanya? Lo bedain orang yang friendly doang sama yang emang niat deketin lo. Sama kayak Petra sih, kayak di awal Sosial lah, kayak keluar aja tuh kayak gini. Kurang kreatif. Aduh, Gua mungkin. takut nanti gua kegeran. Ya nggak apa-apa, tunjukin aja ekspresi kayak gitu. Tapi memang aslinya misalnya ada nih, kalaupun ada yang mencoba mendekat ya gitu ya. Ya gua ya udah santai aja, as a friend aja dulu gitu. Kalau memang nanti nyaman atau gimana ya kan ke depannya gitu. Nah pas lu nyaman dia nggak nyaman tuh. Ya kan dia tahu coy. Tapi Iya. kalau misalnya lo Tim nyaman nggak punya pasangan yang terlalu friendly sama temen-temennya, khususnya yang lawan jenis? No problem sih. Yakin? Iya. Kayak tadi kalau gue dan kayak Petra dia ketemu temennya pelukan, cipika-cipiki, aku pergi ya sama teman-teman aku mau party gini, kamu nggak usah ikut ya. Itu kalau masalah nggak? Kalau misalnya ngomongin party itu beda lagi cerita. Iya. Party gimana sih kan? Iya. Party gimana? Kayak gini gitu loh. Iya kayak di Messi, Oh, party. Silakan. Selama minumannya Coca-Cola nggak apa-apa. Silakan. Selama minumannya Coca-Cola nggak Kalau apa-apa. mau mau dicampur, Ayo kita sampai dulu. Campur apa? Apa Campur apa? sih kak? Dicoba. Giring terus giring. Itu beda lagi. Kayaknya udah mulai melebar. tapi masak aja biar kayak pelan-pelan dikorek dikit-dikit. Iya. Yang agak susah oversharing, Tommy. Oh, berarti kalau misalnya Timo nggak ada masalah ya kalau ceweknya friendly selama masih dalam batasan wajar. Dalam batasan wajar. Kalau misalnya Tommy, Kalau tadi pertanyaan apa? katanya kalau gimana caranya? Jadi berjawab gitu gue jadi makan. Emang kayak kata gue gak ada yang nyambung ya jawabannya, sumpah dari tadi. Karena kan itu idem semua. Kalau misalnya lo bedain cewek yang friendly sama yang emang deketin lo tuh gimana sih? Dan gimana misalkan kalau punya pasangan lo tuh terlalu friendly? Kalau pasangan gue yang terlalu friendly, karena gue udah jadi pasangan sama dia, gue pasti udah kenal sama dia dari lama dong. Jadi kalau mau se-friendly apapun gue juga udah biasa, tapi selama ini sih pasangan gue gak pernah cipika-cipiki ya. Ya. Di depan gue. Ya, bahaya Kan gue dong. bilang kayak gitu, dan gue tanya di depan gue gak tahu. Di belakang kok coba lagi. Terbuka lagi. Ya, kayak gitu. Tapi kalau buat bedain, susah. Kita nggak bisa ngebedain yang memang mau berteman sama yang ya kalau dia nggak ngomong, ya gue nggak tahu kalau perasaannya gimana. Kalau dia emang baik, Kalau lo nggak nanya dia juga nggak tahu nggak sih? lah mengapa apa kewajiban? Apa kewajiban gue? Oh iya bener juga ini first move ya. Dia Iya. Nggak tahu kan juga penasaran kan. Misal. Ya soalnya kalau gue kalau suka sama ini tadi kayak tadi nih berkaca nih, kalau gue suka sama cewek, gue pasti bilang sama dia. Ya kalau dia nggak bilang sama gue anggap gue nggak suka sama cewek. Dia nggak suka sama gue. Kalau misalkan terakhir nih, menurut aku bakal nanya, kalian jawab begini ya, bagian aja ya. Dari situ dong. Oh iya dari Timo Oke. deh. Menurut kalian orang yang terlalu friendly itu termasuk red flag atau green flag? Dari gue gue bisa. Nggak dari. Kayaknya takut deh nanti. Kayaknya biar adil dari Jaslyn aja kali ya. Oh, iya. Menurut kamu orang yang Biar ngomong aja bro. menurut kamu kalau misalkan pasangan kamu terlalu friendly itu green flag atau red flag Jaslyn? Boleh alasannya dulu nggak sih? Jawabannya Kan kalau misalkan boleh. kalau friendly tapi gue nya dikenalin ya green lah. Kalau enggak ya red. Tapi dia tuh sampai kayak taci-taci peluk-peluk cewek gitu red flag loh. Tapi kamu kayak gitu.
Ya, ih siapaan Kan sih? aku cuma mengutarakan aja. Ya udah lo green deh. Biar gue juga boleh gitu. Green. Kalau Fuji, Kok gua jadi sekarang? tadi katanya gini. Oh, bukan itu. Ah, Kasel dulu deh. Iya. Green Lu juga apa? baru suara dong di podcast ini. Oh kalau gue friendly, green flag aja. Soalnya gue juga kayak gitu. Nanti gue Terlalu boleh kayak friendly gitu. atau friendly aja? Terlalu friendly gimana dulu nih? Yang tadi Kan terlalu friendly menurut gue sama menurut lo kan beda. Taci, misalnya. kayaknya udah ada Taci. batasannya deh. Ya. Ya kalau gue kenal orangnya dia mau cipika-cipiki, mau pelukan, mau pergi-pergi ya nggak masalah. Sumpah bisa lo kayak gitu. Gitu ya nggak apa-apa. Asal kenal ya. Kalau nggak kenal ya kan ada curiga ya. Siapa nih? Ya kalau gue sih gitu ya menurut gue. Kalau Fuji, Ya sama lah. Apa? Green. Maksudnya, ya kan kata orang gue over friendly juga tuh. Kata orang ya. Nah jadi maksudnya gue nggak enggak deh, red flag deh. Soalnya gue tuh cemburuan, jadi gue tuh nggak bisa kalau misalnya cowok gue tuh gitu-gitu ke orang lain. gitu-gitu tuh diapain ya dia gitu? Kayak megang-megang betis tadi gitu nggak bisa gue. Jadi gue maunya tuh kayak dia ya Megang-megang udah, hanya untuk gue gitu loh. Kalau gue tuh sukanya dedicated gitu. Oh, oke. Jadi makanya itu. Tapi gue juga cemburuan sih. Tapi gue gak mau Tapi dilarang. tahu nggak? Itu tuh kenapa kita cemburuan? Karena kita kayak gitu tahu nggak? Itu fun fact-nya. Maksudnya apa sih? Karena kita tuh friendly, jadi kita tuh nggak mau cowok kita kayak gitu. Tapi lu boleh. Tapi kita boleh ya. Oh itu cewek banget sih. Itu cewek banget sih. Itu kayaknya kalau kayak gitu lama-lama 2 hari putus deh. Sekarang sih 2 minggu masih bisa. Berarti sama abang itu 2 minggu. Sabar. Cowok itu sabar berarti. Memahami berarti dia. Berarti kalau Fuji red flag ya? Gue kan udah selesai loh. Tadi kayak ngambang gitu loh. Sorry. Red flag ada cemburuan. Kalau Petra Gue green flag. suka. Oke, itu biar dia Nggak masalah. Iya nggak masalah gue. Dia punya banyak teman, supel, friendly nggak apa-apa. Kalau Gami, Gue green flag juga. Kok gue doang sih jadi kayak Gak insecure? apa-apa. nggak apa-apa, itu oke. Jawaban kita semua sama tadi. Lu Iya. doang yang beda sendiri sih. Ya udah. Jadi kalau Timo juga green flag. Sama green flag juga sih. Oke, berarti setelah di episode ini kita udah puas sih ya nanya-nanya ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita ini dan Kita belum sih ya. belum Belum puas puas ya. Jangan sedih, kita masih ada 2 episode lagi, kita bakal ada main game. Jadi teman-teman yang ada di rumah jangan pernah lupa untuk saksikan podcast dan jangan lupa juga untuk subscribe, comment, like dan share ya karena abis ini kita masih akan seru-seruan sama teman-teman yang ada di sini. See you next week. Bye. Bye.